Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Mirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Rizik Syihab terkait kontroversi hasil tes swab di RS UMI Bogor. Bima menyebutkan bahwa Rizik menolak menyampaikan hasil swab tes dirinya. Sidang lanjutan kasus tes swab di RS UMI dengan terdakwa Rizik Syihab hari ini menghadirkan 5 orang saksi dari pemerintah Kota Bogor. Dalam kesaksiannya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebutkan terdakwa Rizik Syihab sempat menolak menjalani tes swab. Bima kemudian menegur Direktur RS UMI Andi Tatat. 2 hari setelahnya Bima menerima surat Rizik yang berisi penolakan memberikan hasil tes swab. Setelah itu saya kemudian perintahkan Satgas untuk mendatangi rumah sakit UMI. Satgas kemudian melaporkan bahwa pihak keluarga khususnya Habib menolak untuk dilakukan swab. Kami menunggu hasil swab itu pada hari Sabtu. Tetapi yang saya terima adalah surat dari Habib Rizik yang disampaikan kepada saya, tetapi ditunjukkan secara terbuka, tidak khusus kepada wali kota, saya kira, yang menyampaikan bahwa surat tertulis ya, bahwa tidak berkenan untuk menyampaikan hasil swab PCR. Sebelumnya pada hari Senin lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menggelar pemeriksaan saksi dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung. Sidang menghadirkan 11 orang saksi, diantaranya Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, hingga mantan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto. Dalam kesaksiannya, Heru Novianto menyebutkan acara maulid di markas FPI tidak mengantongi izin dari Polres Metro Jakarta Pusat. Heru juga menyatakan sudah mengimbau panitia untuk membatalkan acara, namun massa terus berdatangan. Meski menurut BPOM, vaksin Nusantara belum bisa dilanjutkan ke tahap klinis selanjutnya, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk mengikuti pengambilan darah yang selanjutnya diproses menjadi vaksin Nusantara. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Subroto pada Rabu siang. Mereka mengikuti pengambilan darah untuk diproses menjadi vaksin Nusantara. Selain anggota DPR, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio juga menjadi relawan dalam uji klinis vaksin Nusantara fase kedua. Pengguna vaksin Nusantara harus diambil darahnya terlebih dahulu untuk diperiksa dan diolah bersamaan dengan bahan vaksin Nusantara. Kemudian darah yang sudah diolah bersama dengan vaksin disuntikan ke tubuh pasien 7 hari setelah pengambilan darah. Sebelumnya, BPOM mengatakan vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke tahap uji klinis selanjutnya karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Kita kan harus mendukung produksi dalam negeri, terutama produksi anak bangsa. Nah, kita tahu bahwa vaksin-vaksin dari luar ini kan juga masuknya juga nggak gampang ke Indonesia. Apalagi pada saat sekarang ini embargo vaksin dilakukan oleh negara-negara penghasil vaksin. Nah, oleh karena itu kita harus support vaksin-vaksin yang ada. Kita tahu juga bahwa vaksin yang ada kan ada juga vaksin-vaksin mandiri. Nah, saya pikir dengan adanya vaksin Nusantara ini akan menambah kekayaan vaksin, apalagi produksi dalam negeri, sehingga bisa kemudian membantu pemerintah untuk kemudian menekan laju COVID di negara kita. Saya pikir ini tidak perlu diperdebatkan karena antara vaksin satu dengan vaksin lain itu tidak ada masalah. Tak hanya menatap era industri 4.0, Indonesia pun turut berpartisipasi dalam pameran teknologi industri secara digital. Melalui pameran tersebut diharapkan kerjasama teknologi lintas negara bisa meningkat. Kementerian Perindustrian menggelar rangkaian Praseminar Hannover Messe 2021. Berbagai rangkaian ini sebagai bentuk persiapan penyelenggaraan Hannover Messe dan menjadi wadah berbagi informasi penerapan industri 4.0. Menurut Menteri Perindustrian, industri 4.0 akan berjalan pesat dengan dukungan jaringan internet sebagai modal utama. Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia offline dan unit produksi
di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai pelopor utamanya. Peran serta Indonesia dalam Hannover Messe diharapkan dapat mendorong kerjasama bidang teknologi industri antar negara. Expo ini akan berlangsung selama 1 tahun. Bayangkan selama 1 tahun ini. Dan mereka bisa langsung dihubungi, mereka bisa langsung melakukan perjanjian untuk melakukan pertemuan, baik tadi business matching, business dating dan lain-lain itu. Hannover Messe 2021 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Kedua negara berharap kerjasama ini akan menghasilkan sinergi yang berlanjut di berbagai bidang lainnya. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan kembali merombak kabinet dalam waktu dekat. Selain adanya kementerian baru, pengamat menilai Presiden juga akan mereshuffle sejumlah menteri. Pemerintah akan merombak kabinet pekan ini. Presiden akan menunjuk orang yang tepat untuk memimpin kementerian baru setelah DPR menyepakati penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek serta lahirnya Kementerian Investasi. Pemberitahuan dari Bapak Presiden kepada DPR tentang rencana penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi, biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan. Dan insya Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat, dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio memprediksi reshuffle yang akan dilakukan Presiden akan menyeluruh. Artinya tidak hanya pada penggabungan kementerian dan adanya kementerian baru, namun ada sejumlah menteri yang akan direshuffle. Reshuffle ini akan menyeluruh menurut saya dan akan mengevaluasi lebih banyak kementerian-kementerian, terutama kementerian-kementerian yang paling sering melakukan kontroversi, termasuk juga kementerian-kementerian yang baru saja dilantik pada 4 bulan atau 3 bulan setengah lalu gitu ya. Jadi Kementerian Agama, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, sangat besar kemungkinannya dievaluasi secara menyeluruh walaupun belum tentu akan dilakukan reshuffle. Sebelumnya di era Jokowi Amin, Presiden telah mereshuffle 5 menteri. Menteri Sosial Juliari Batubara digantikan Tri Risma Harini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Agus Parmanto digantikan Muhammad Lutfi, Menparekraf Wisnu Tama digantikan Sandiaga Uno, dan Menteri Agama Fahru Razi digantikan Yakut Khalil Qomas. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas kapan reshuffle akan terlaksana dan apa yang terjadi ataupun apa yang menjadi pemantik utama bongkar pasang Kabinet Indonesia Maju? Sudah bergabung bersama kami tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ngabalin. Selamat sore, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abraham, kabar baik, sehat? Ya, sehat Bang Ngabalin. Langsung saja dalam forum ini saya minta Abang berhenti berteka-teki. Jadi kira-kira kapan perombakan Menteri Kabinet Jokowi? Tidak bisa berteka-teki. Yang bisa memastikan kewenangan hak itu ada pada Presiden. Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kepastian hak dan kewenangan mutlak ada pada Presiden pada pasal 17 ayat 2. Karena itu saya tidak boleh berteka-teki. Saya harus menjelaskan kepada Abraham Silaban, iNews TV dan rakyat Indonesia bahwa Bapak Presiden, saya akan memastikan bahwa akan melantik 2 kementerian itu. Yang pertama nomenklatur yang sudah berubah itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan yang kedua adalah Kementerian Investasi. Tapi cluenya kan sudah Anda buka, Bang Ngabalin. Bocorannya sudah Anda buka dalam pekan ini. Artinya kan tinggal hitungan hari. Iya, dalam pekan ini artinya apa? Kita tahu bahwa karakter kepemimpinan Bapak Presiden itu kan tidak lama-lama, tidak menunda-nunda. Surat beliau sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ada tandanya menterinya sudah pamit kepada seluruh staf dan karyawan. Apalagi? Artinya apa? Artinya tidak boleh lama-lama. Dan itulah yang saya meyakinkan kawan-kawan media termasuk iNews dan pemirsa sore ini bahwa Presiden akan secepatnya melantik kedua menteri itu. Gitu loh, Mas Abraham. Bang Ngabalin, yang jelas kan bukan rahasia lagi sudah ada 2 pos kementerian baru.
Kemristek digabung dengan Kemdikbud dan kemudian Kementerian Investasi. Apakah ini juga akan dijadikan pintu masuk untuk reshuffle? Sinyalemen ini Anda baca seperti apa di KSP? Tidak ada. Kami tidak membaca seberapa jauh langkah-langkah itu dilakukan oleh Bapak Presiden. Bahwa kami harus melakukan diseminasi informasi dan komunikasi politik kepada publik, ya itu harus kami lakukan supaya publik dan ruang ini tidak boleh kosong dan tidak boleh ada orang yang berteka-teki, karena kewenangan itu lagi-lagi saya harus katakan bahwa itu adalah mutlak di tangan Bapak Presiden sebagai hak prerogatif yang beliau miliki. Oke, tapi apakah ini betul-betul ajang evaluasi dari menteri-menteri, dan dalam beberapa persepsi publik dan beberapa pandangan pakar-pakar politik juga mengatakan bahwa bisa saja ini adalah jalan untuk Pak Jokowi mengganti orang-orang yang dianggap tidak perform? Ya, banyak sekali lembaga survei yang memberikan penilaian seperti itu, termasuk beberapa kawan-kawan yang memiliki kapasitas keilmuan yang tidak kita ragukan dalam bidang politik, melakukan analisis dan berbagai macam cara. Tetapi kewenangan dan kemutlakan itu kan ada pada Bapak Presiden untuk bisa memutuskan kapan, kemudian siapa-siapa yang harus jadi menteri dan lain-lain sebagainya. Tapi kepada publik tetap kami harus lakukan, menyampaikan bahwa langkah-langkah ini dilakukan oleh Bapak Presiden. Makanya saya katakan kapan, siapa, di mana dan seterusnya itu adalah kewenangan Bapak Presiden. Gitu, Abraham. Bang Abalin, Anda juga menyebutkan dalam statement Anda kemarin bahwa Menristek sudah mengundurkan diri. Apakah akan ada wajah baru yang akan masuk dalam kabinet yang memangku jabatan Kemristek digabung dengan Kemdikbud, yang artinya akan menggeser posisi Nadiem Makarim? Kalau untuk yang lain-lain tidak, tapi yang pasti kan sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah Mas Nadiem. Begitu juga dengan Kepala BKPM kan adalah Pak Bahlil Lahadalia. Artinya Bapak Presiden sudah tahu tentang kinerja anak-anak muda yang hebat ini. Mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas yang tentu Bapak Presiden tidak mungkin ragu. Pasti memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapasitas yang luar biasa, sehingga Bapak Presiden bisa mengangkat mereka. Bahwa nomenklatur ini berubah, kemudian berubah namanya dari Menteri Perindustrian, dari Menteri Kepala BKPN, ya, Kementerian Investasi Kepala BKPM, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian mereka dilantik kembali. Lagi-lagi saya mau bilang, ini adalah kewenangan Bapak Presiden. Pada posisi itu, saya harus menjelaskan kepada publik, Bung. Ya, Bang, ini juga dianggap seperti lagu lama reshuffle ini, karena yang masuk adalah orang-orang politik lagi dari titipan-titipan partai. Bagaimana Anda menjelaskan statement Anda sebelumnya yang mengatakan Presiden akan memilih orang yang tepat, the right man on the right place? Iya, apakah orang yang berpolitik itu tidak juga memiliki kapasitas yang cukup? Kalau nanti ada orang politik, apakah orang dari politik atau orang dari DPR kemudian Presiden mengangkat dan mendudukan mereka memimpin satu departemen atau lembaga? Apakah mereka tidak punya kapasitas yang cukup? Tunggu dulu. Pasti mereka punya kemampuan yang itu. Itulah yang saya bilang bahwa Presiden memiliki kemampuan untuk bisa mengevaluasi, melihat siapa-siapa orang yang memiliki kualifikasi cukup, kemudian beliau angkat menjadi menteri dalam memimpin kementerian atau lembaga. Jadi jangan juga dipandang enteng orang-orang berpolitik. Tinggal yang sekarang harus kita ingatkan berulang-ulang itu adalah tidak boleh ada orang yang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan mereka, kemudian memperkaya diri, melakukan korupsi, kolusi, dan lain-lain. Itu yang paling penting, karena rakyat menderita dengan perilaku-perilaku itu. Bang Abalin, sejauh mana sebetulnya reshuffle perombakan kabinet ini dianggap perlu dalam institusi istana sebetulnya, dalam mendongkrak pembangunan kita? Atau jangan-jangan ini hanya dorongan politik semata? Bung Abraham harus dengar, ingat baik-baik, dan tentu para pemirsa. Di luar negeri itu orang tidak mengenal yang namanya Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hampir di seluruh dunia punya kementerian yang namanya Menteri Investasi. Karena itu kalau ada di luar negeri, Bapak Presiden memperkenalkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya tentu orang tidak tahu, dan dia berada di bawah satu tingkat di bawah Menteri Investasi. Nah, nomenklatur ini berubah sebagai konsekuensi dari apa? Adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kan di situ disebutkan Kementerian Investasi dan Lapangan Kerja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Itulah sebabnya kenapa dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ketika orang meminta izin berusaha dari pintu ini, pintu sana, bertahun-tahun menunggunya.
Sekarang ini satu pintu, Bung. Tinggal nanti Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang teken untuk dan atas nama menteri masing-masing. Kenapa begitu? Sebab begini, Bung. Kalau pemerintah ini menahan atau memperlambat izin orang berusaha, itu sudah pasti akan memperlambat masuknya sumber keuangan negara, kemudian lapangan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Pendapatan negara akan berubah, kemudahan orang berusaha juga menjadi sulit. Langkah-langkah inilah yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk mengantisipasi, menjawab tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Ya, pada kenyataannya juga pun untuk nomenklatur yang digabung, Kemristek dan Kemdikbud, itu adalah yang dilakukan Pak Jokowi dulu. 2014 silam beliau yang memisahkan itu. Sekarang digabung kembali. Yang menjadi pertanyaan saya sederhana, ini terakhir Bang Abalin. Sejauh mana aspirasi publik sebetulnya diserap dalam isu reshuffle ini? Sebagai ajang evaluasi bahwa menteri-menteri yang diganti adalah menteri yang benar-benar tidak perform. Bukan hanya karena ada titipan politik semata. Ya, kalau ini kan saya ingin katakan bahwa bagaimana Bapak Presiden menyikapi ini kemudian memberikan jawaban atas perubahan ini, tentu saja saya mau katakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari surat beliau kepada DPR RI bahwa hampir atau sebagian besar apa yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi itu dikerjakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga kementerian itu ditarik kembali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka ada badan yang disebut dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih Bang Abalin. Saya akan tunggu nanti pengejawantahan dari apa yang Anda sampaikan agar tidak berteka-teki. Pekan ini kita tunggu hitungan hari apakah betul apa yang disampaikan oleh Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, berbicara mengenai perombakan kabinet Jokowi.